Tapi kalau menurut curahan isi hati gue sih ya, Kurose mending lu fokus kejar sensei aja. Udah tinggalin wanita lain, Kurose. Cerita ini bermula dari seorang pekerja part-time bernama Kurose Kazuma yang sedang memikirkan teman sekelasnya yang sekarang sudah menjadi artis terkenal. Namanya Mizuki Haruka. Kurose yang sudah berumur 27 tahun namun hidupnya masih penuh penderitaan sedang membayangkan apa yang akan terjadi bila pada semasa sekolah dia memberanikan diri untuk berbicara dengan Haruka. Di saat sedang turun dari jembatan penyeberangan, Kurose didorong oleh seseorang misterius. Saat dia terbangun, dia sedang memakai baju sekolah dan sedang ingin berangkat ke sekolah. Ternyata dia balik ke masa 10 tahun lalu. Di saat itu, Mizuki menyapanya. Kurose kaget dan kemudian dia ingat dulu dia memang sempat menjadi petugas perpustakaan bersama Mizuki. 10 tahun lalu dia kabur di momen ini. Namun sekarang dia ingin membuat perbedaan. Kurose pun bertemu teman-teman lamanya. Seseorang misterius yang mendorong Kurose tadi pun memasukkan ikan kecil ke dalam kantong Kurose. Di saat Kurose sedang mengobrol dengan Mizuki sembari mengerjakan pekerjaan mereka, tiba-tiba ikan kecil tersebut menarik tubuh Kurose ke Mizuki. Kurose awalnya tidak bisa menggerakkan badannya, namun beberapa saat kemudian dia bisa menggerakkan badannya lagi. Mizuki langsung keluar sambil tersipu malu. Dia berpikir, dia kira akhirnya dia bisa berbicara normal dengan Kurose, tapi ternyata tidak. Kurose yang sedang kebingungan didatangi oleh seseorang misterius tadi, bernama Miu, yang ternyata dia adalah Dewi Percintaan. Miu berkata ikan kecil tersebut adalah alat yang membuat Kurose menjadi dekat dengan seseorang yang sedang dia pikirin. Miu bilang dia memilih Kurose karena Kurose termasuk dari salah satu jiwa yang malang dalam hal percintaan. Miu menyuruh Kurose melihat tangannya, yang sekarang ada semacam benang. Terdapat 5 tali benang, dan Miu pun berkata Kurose punya 1 tahun untuk mencari seorang pacar. Tali benang tersebut mengarah ke 5 orang yang berbeda, yang berarti terdapat 5 orang kandidat yang dipilih oleh takdir untuk menjadi pasangan Kurose. Miu pun akan membantu Kurose dalam memperbaiki masa mudanya. Nah, jadi itu chapter 1 dari komik Queen Pet Romance. Sebenarnya ini judulnya juga versi fan translation ya, soalnya belum ada juga judul resmi bahasa Inggrisnya. Kalau judul Jepangnya itu Konsei wa Goenga Arimasu Yoni. Manga ini baru aja keluar dan sekarang gue akan kasih impresi gue setelah baca chapter 1-nya. Jadi ini autornya emang karya-karya dia sebelumnya juga harem romance gini ya. Bahkan manga dia sebelumnya yang judulnya Jubunoichi no Hanayome, inti ceritanya hampir mirip ya. Bedanya di manga sebelumnya, protagonisnya harus milih 1 di antara 10 kandidat. Tapi di manga ini harus milih 1 dari 5 kandidat. Nggak beda jauh lah ya komik-komik buatannya. Kalau manga dia sebelumnya sih eksplisit banget ya. Adegan dewasanya dikasih lihat tanpa sensor. Tapi untuk komik ini gue rasa lebih aman lah ya. Pertama karena settingnya di sekolah. Terus kalau dilihat di chapter 1 ini jalan ceritanya sih kayaknya bakalan lebih banyak dramanya. Dari gimana cara si Kurose ini mengambil hati Mizuki atau wanita lainnya. Atau mungkin malah dia gagal dalam setahun ini. Tapi pas kembali ke masanya, dia berubah jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak ada yang tahu ya bakal gimana. Sebenarnya di cerita kayak gini, biasanya wanita yang pertama terlihat itu yang bakal jadian sama protagonisnya, alias si Mizuki ini. Tapi ya, gua rasa yang tipe-tipe cerita kayak gitu udah banyak ditinggalin. Sekarang udah zamannya harem modern. Harusnya sih bisa nggak ketebak siapa yang bakal jadian sama Kurose. Kalau untuk karakter utama cewek lainnya belum dikasih lihat ya karakteristik mereka kayak gimana. Jadi pembaca juga masih nggak tahu juga gimana dinamisme hubungan Kurose dengan para karakter wanita lainnya itu. Kalau dari chapter 1 doang sih ya, kelihatannya Kurose cocoknya sama Mizuki, karena Kurosenya juga udah suka sama Mizukinya. Tapi kita masih harus ngeliat dulu gimana perilaku karakter lainnya. Sebenarnya di chapter 1 ini gue belum tertarik banget ya, masih biasa aja gitu sama manganya. Tapi gue pasti akan baca terus manga ini karena gue seenggaknya mau tahu dulu gimana sifat-sifat dari karakter wanita lainnya. Setelah gue tahu karakteristik setiap karakternya, mungkin gue baru bisa nentuin apa gue mau lanjut baca manga ini apa enggak. Di cerita kayak gini, selain dari sifat karakter ceweknya, tentu aja dari desain karakternya juga yang bakal nentuin suka apa enggaknya para pembaca. Kalau menurut gue pribadi sih ya, semua karakternya nggak terlalu unik ya. Emang sih jelas ada perbedaan di antara mereka. Tapi gimana ya, bedanya nggak terlalu jauh juga kalau menurut gue. Tapi kalau menurut curahan isi hati gue sih ya, Kurose mending lu fokus kejar sensei aja. Udah tinggalin wanita lain, Kurose. Manga ini baru aja keluar dan setahu gue sih buat sekarang cuma bisa dibaca secara digital aja ya. Gue sendiri juga bacanya yang versi fan translation. Gue bacanya itu di situs Mangadex. Tapi di situ cuma ada bahasa Inggris aja. Kalau yang bahasa Indonesia pas gue buat video ini kayaknya belum ada ya yang terjemahin ke bahasa Indonesia. Mungkin karena manga baru juga. Segitu aja dari gue untuk first read Comic Queen Pet Romance. Terima kasih udah mau nonton. Kalau suka sama videonya bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.